Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan kali ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas tematik kelas 4 tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkungan. Ayo membaca. Mari kita baca kisah berikut ini. Kisah seorang guru, anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sangita Laksman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi lama-kelamaan ia mencintai kegiatan itu. Baginya mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sagita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Berdasarkan bacaan tadi, jawablah pertanyaan berikut. 1. Siapakah Sangita Laksmana? 2. Mengapa ia ingin menjadi guru? 3. Sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sagita untuk menjadi guru yang baik? 4. Menurutmu sikap apakah yang dia perlukan untuk menjadi guru yang baik? Setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antaramu yang ingin menjadi dokter? Mari kita baca puisi Cita-citaku karya M. Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Berdasarkan puisi tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa judul puisi tersebut? 2. Siapakah pengarang puisi tersebut?
3. Apa isi puisi tersebut? Perhatikan gambar di atas. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar di atas? Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar di atas? Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Mengapa? Tahukah kamu? Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Itulah perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air, seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang pada usia 8 minggu. Berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Daur hidup katak merupakan contoh metamorfosis sempurna. Daur hidup kecoak. Kecoak merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoak akan berubah menjadi kecoak muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoak dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoak dewasa. Daur hidup kecoak merupakan contoh metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur, sama dengan kecoak. Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Capung mengalami perubahan kulit kurang lebih sebanyak 10 kali, hingga capung muda berubah menjadi capung dewasa. Daur hidup capung juga termasuk contoh metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayok. Tempayok ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur,
Tempayok ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Daur hidup nyamuk juga termasuk contoh metamorfosis sampurna. Dari keempat contoh metamorfosis ini, yaitu dari contoh metamorfosis katak, kecoa, nyamuk, dan capung, coba kalian cari apa perbedaan antara metamorfosis sampurna dan metamorfosis tidak sampurna, dan juga tentukan persamaannya. Sekian dulu pembelajaran untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.